Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal-amal saleh. Di antaranya adalah dengan kita bermajlis ilmu, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita masih membahas tentang bab sifatis shalah, yaitu tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan yang sebelumnya itu terkait bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat fardu. Maka akan kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis Jubair bin Mut'im, yang mana hadis ini secara khusus menjelaskan tentang al-qira'atu fi salatil maghrib. Itu salah satu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat maghrib. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-turi, muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini dalil ala masyru'iyyati al-jahri fi salatil maghrib. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya jahr, ya, membaca dengan jahr pada salat maghrib. Ya, pada salat maghrib maka bacaannya secara jahr, ya, dengan bacaan yang keras. Karena di sini sami'tu Rasulullah yaqra, aku mendengar Rasulullah membaca, berarti Nabi membaca dengan jahr. Sehingga hadis ini dijadikan sebagai dalil tentang disyariatkannya membaca dengan jahr pada salat maghrib. Kemudian faedah yang berikutnya adalah al-hadis dalilun ala masyru'iyyati tatwilil qira'ah fi salatil maghrib fi ba'dil ahyan. Hadis ini sebagai dalil tentang disyariatkannya memanjangkan bacaan pada salat maghrib fi ba'dil ahyan, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang bacaan salat maghrib itu dipanjangkan, dan ini pun disyariatkan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur, karena Nabi pernah membaca surat Tur pada salat maghrib. Wa hiya min tiwalil mufassal, dan surat Tur itu termasuk kategori surat-surat mufassal yang panjang, tiwalil mufassal.
Kemarin tiwalil mufassal dari surat apa? Qaf sampai Abasa. Surat At-Tur ini berapa ayat surat At-Tur ini? Coba dicek di berapa? 49. Iya. Taib. Jadi Nabi pernah Nabi itu membaca surat Tur 49 ayat pada salat maghrib. Iya. Wa fihi dalilun ala annahu la yanbaghi lil imam al-mudawama ala qisaril mufassal. Sehingga hadis ini pun bisa diambil faidah bahwasanya seorang imam ya hendaklah jangan selalu membaca surat-surat pendek qisaril mufassal dalam salat maghrib. Jadi jangan terus-terusan membaca surat pendek. Akan tetapi kadang pula membaca surat yang panjang seperti surat Tur. Ya. Wa qad dzakara Ibnul Qayyim annal mudawamah khilafus sunnah. Imam Ibnul Qayyim pernah menyebutkan bahwasannya terus-menerus membaca surat pendek dalam salat maghrib itu adalah khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Jadi kadang-kadang ya membaca surat yang panjang. Ini kalau makmumnya sudah paham, maka nanti nggak kaget, ya, nggak kaget kalau imamnya baca surat panjang pada sholat maghrib. Tapi kalau hadis-hadis tentang bacaan Nabi ini belum diketahui oleh makmum, kemudian makmumnya itu tahunya bahwasanya sholat maghrib ya bacaannya pendek, lalu imamnya baca panjang, bisa-bisa diprotes ya. Jadi kadang-kadang ya imam membaca dengan bacaan yang panjang, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah ada riwayat ya sahabat Zaid bin Thabit pernah mengingkari apa yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepadanya, "Malaka taqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal?" Kenapa engkau membaca dalam salat maghrib dengan surat-surat pendek, yaitu qisar mufassal? Wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' bi tulai at-tulayain. Padahal Nabi, ya, aku pernah mendengar Nabi itu membaca surat yang panjang. Jadi intinya di sini adalah ya, jadi kadang-kadang imam itu membaca dengan surat yang panjang pada sholat maghrib, kecuali kalau memang keadaan makmumnya tidak memungkinkan, ya. Umpama yang sholat itu sebe semua, umpama ya, nggak ada yang sabab, ya, nggak ada yang muda. Kemudian yang sebe ini juga sudah tidak begitu kuat fisiknya. Nah, ini keadaan-keadaan yang khusus, ya. Tapi kalau secara umum, maka sang imam memang bacaan pada sholat maghrib itu qisaril mufassal, surat-surat pendek. Tapi boleh, ya, kadang-kadang dengan membaca surat yang panjang.
Taib, bahkan dalam riwayat yang lain yang juga pernah sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi suratil A'raf farraqaha fi raq'atain. Akhrajahun Nasa'i. Dan juga riwayat Imam Al-Bukhari. Yaitu kata Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-A'raf. Ini kemarin sudah pernah kita jelaskan, ya. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah membaca surat Al-A'raf dalam salat maghrib, yaitu beliau membacanya dengan memisah menjadi 2 rakaat. Artinya surat Al-A'raf dibaca oleh Rasulullah pada 2 rakaat pertama salat maghrib, ya. Jadi ini diantara dalil juga yang menunjukkan kadang-kadang Nabi itu membaca surat yang panjang pada sholat maghrib. Meskipun kalau kita lihat hadis yang sebelumnya, bahwasanya bacaan sholat maghrib itu dengan surat-surat yang pendek, tapi jangan terus-menerus pendek. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini tentang ma yuqra fi salatil fajri yaumal jum'ah. Apa yang dibaca pada salat subuh hari Jumat? Apa yang dibaca pada salat subuh di hari Jumat? Hari ini hari apa? Hari Selasa. Berarti bukan hari ini, ya. Apa yang dibaca pada sholat subuh di hari Jumat? Kita baca hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa hal ata 'alal insan al-insan muttafaqun alaih. Jadi kata sahabat Abu Hurairah, beliau menceritakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat subuh di hari Jumat, beliau membaca surat As-Sajdah dan membaca surat Al-Insan. Yang pertama surat apa? Surat As-Sajdah. Kemudian rakaat kedua surat apa? Al-Insan, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walid Tabrani min hadis Ibnu Mas'ud yudimu dzalik. Dan hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Mas'ud ada tambahan yudimu dzalika. Yudimu berarti apa? Ada ma yudimu, terus menerus, selalu, ya, daiman, yaitu selalu. Nah, jadi di sini ada 2 hadis, ya, hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Mas'ud. Dan hadis Ibnu Mas'ud ada tambahannya. Nah, bagaimana dengan tambahan tersebut? Jadi tambahan kalau dalam hadis yang kedua tadi, hadis Ibnu Mas'ud ada yudimu dzalik, selalu membaca
dua surat tersebut pada sholat subuh hari Jumat. Ternyata tambahan tersebut dinilai dhaif oleh Al-Imam Al-Albani. Ya. Dinilai apa? Dhaif atau lemah. Baik. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwasanya al-hadis dalilun ala masyru'iyyati qira'ati hataini suratain fi salatil fajri yaumal jum'ah kullu suratin bikamaliha. Hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Mas'ud ini menjelaskan tentang disyariatkannya membaca dua surat. Surat apa tadi? As-Sajdah dan surat Al-Insan dibaca pada sholat subuh di hari Jumat. Kullu suratin bikamaliha. Jadi setiap surat dibaca dengan sempurna. Surat As-Sajdah habis. Surat Al-Insan habis. Naam, wa dzalika wallahu a'lam lishtimalihima ala dzikri mabda'il khalqi wa ghayatihi. Wa huwa kainun fi yaumil jum'ah. Jadi surat Sajdah dan surat Al-Insan itu dibaca pada sholat subuh di hari Jumat. Dan kenapa dibaca di hari Jumat? Maka di sini penulis menjelaskan wallahu a'lam karena dua surat tersebut mencakup, berisikan, menjelaskan penyebutan mabda'il khalq, asal muasal penciptaan, wa ghayatihi, dan juga tujuan menciptakan makhluk, wa huwa kainun fi yaumil jum'ah, yang mana penciptaan makhluk tersebut pada hari Jumat. Jadi Allah menciptakan makhluk-makhluk, dan tujuannya apa Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut? Itu disebutkan. Dan makhluk tersebut diciptakan di hari Jumat. Fa inna fihi tamma khalqus samawati wal ard wa fihi khuliqa Adam wa fihi ukhrija minal jannah liyakuna nasaluhu fil ardi. Karena di hari Jumat itu tamma khalqus samawati wal ard, telah sempurna penciptaan langit-langit dan bumi, yaitu di hari Jumat. Wa fihi khalqu Adam atau khuliqa Adam, di hari Jumat juga Nabi Adam diciptakan. Wa fihi ukhrija minal jannah, di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga agar keturunannya itu ada di muka bumi. Liyakuna nasaluhu fil ard. Yes, kita semua ini Bani Adam. Keturunannya ada di muka bumi. Wa fihi taqumus saa'ah, dan juga di hari Jumat hari kiamat itu akan datang atau tiba, akan tegak. Ya. Fayakunul ba'ts wal jazaa, dan akan ada hari kebangkitan dan juga hari pembalasan.
Fal maqsud an yatadhakkara an-nasu bima kana fi dzalikal yaum wa fi dzalika i'tibar wa yatadhakkaru ma sayakun wa fi dzalika isti'dad. Jadi dalam surat tersebut ada penjelasan tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah, dan juga ada hari kiamat. Ya. Sehingga apa? An yatadzakkaran nas, agar manusia itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Ini kalau kita paham ya ayat-ayat Al-Quran, kita tadaburi, kita pahami, kita tahu maksudnya itu, kita akan ingat, kita akan bisa mengambil i'tibar, yaitu pelajaran, sehingga nanti akan seperti apa hari kiamat itu. Ada hari kebangkitan, hari pembalasan. Setiap amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah. Yang mana sebelumnya dihisab oleh Allah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lah ini semua akan memberikan i'tibar, yaitu pelajaran bagi kita semua. Sehingga enggak gampang terpedaya oleh kesenangan-kesenangan dunia. Nanti itu ada hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalasan. Sehingga apa? Wa fi dzalika isti'dad, agar kita semua itu bisa segera menyiapkan diri, karena nanti itu ada hari yang sangat dahsyat sekali. Ada kebakaran aja sudah panik semua ya. Panci lupa gak dia dipanasi tapi lupa gak dimatikan, itu sudah heboh itu tetangga sekitarnya. Apalagi ada kebakaran, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, gedung, mal. Apalagi ada tsunami, gempa, sudah gempar semua itu. Ini bagaimana nanti ketika hari kiamat, lebih dahsyat lagi. Setelah itu dibangkitkan, dihisab, dijaza. Maka sehingga ada pelajaran yang bisa kita ambil dan kita persiapkan mulai sekarang ini. Karena masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ya. Baik. فإذا كانت قراءتهما سنة ثابتة فينبغي للأئمة أن يحافظوا عليها فإن من الأئمة من يتساهل بذلك فلا يقرأها بحجة أنها طويلة. Maka tatkala hal ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Jumat salat subuh membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka para imam hendaknya mengamalkan sunnah tersebut, karena ada di antara imam yang tidak membaca sunnah tersebut, tidak mengamalkan sunnah tersebut, sehingga tidak membaca 2 surat tersebut. Bihujjatin annaha tawilah, karena dianggap
surat tersebut surat yang panjang. Ini kalau imamnya. Kadang makmumnya juga ya. Ustaz gak usah yang panjang Ustaz gitu ya. Tapi kalau imamnya sudah kenal sunnah, makmumnya juga sudah kenal sunnah, imamnya juga hafid ya, punya hafalan, maka sunnah ini paling tidak kita amalkan ya, kalau faktor-faktor tersebut sangat mendukung. Tapi kalau imamnya pas-pasan hafalannya ya, kemudian makmumnya juga sebeh semua gitu ya, ya mungkin tidak bisa diterapkan ya. Maka juga diperhatikan kondisi dan keadaan baik imam dan juga makmum. Tapi kalau semuanya serba siap gitu ya dan mampu, maka ini adalah sunnah yang jangan sampai ditinggalkan. Wa ba'dhum yufarriq surat sajdah fi rak'atain. Wa ba'dhum yufarriq surat hal ata fi rak'atain wa kullu hadza khilafus sunnah. Jadi kalau kita lihat sunnahnya itu rakaat pertama membaca surat as-sajdah. Rakaat kedua membaca surat al-insan. Ya. Ini adalah sunnah yang diajarkan Nabi. Makanya kalau bisa bagus, karena sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, sehingga jangan sampai surat as-sajdah dibaca 2 rakaat atau surat al-insan dibaca 2 rakaat. Karena kalau kita mau melihat yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, surat as-sajdah rakaat pertama, surat al-insan rakaat yang kedua. Ini kalau semuanya mampu dari imam dan makmum. Dan ini luar biasa, apalagi kalau imam dan makmumnya itu sama-sama paham isi dari 2 surat tersebut. Itu semakin khusyuk dan bisa membuahkan yang namanya iman yang tambah mantap dan amal yang juga mantap. Kalau memang paham isi dari 2 surat tersebut. Jadi minimal nanti ya bisa dibaca surat as-sajdah itu, terjemahannya. Kalau ada tafsir silakan dibaca tafsirnya. Siap ya? Baik, biar semakin paham gitu loh. Ketika nanti imamnya membaca surat as-sajdah dan surat al-insan. Baik. Kemudian kalau kita melihat hadis Ibnu Mas'ud tadi, ya ada kata yudimu dzalika, lakin hadhihi ziyadah ghairu mahfuzah. Akan tetapi tambahan ini tidaklah sahih gitu ya, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad nassa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala annahu la yanbaghi al-mudawamah ala qiraatihima. Bahkan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya memang ya tidak seyogianya dibaca selalu atau terus menerus, karena memang tambahan lafaz tersebut tidak sahih ya.
bihaits yatawahham al-juhal annaha wajibatun wa anna tarikaha musii'un bal yanbaghi tarkuha ahyanan li'adami wujubiha. Jadi seyogianya tidak dibaca terus-menerus. Ya, sehingga apa? Nanti orang-orang mengira bahwasannya bacaan tersebut hukumnya wajib. Sehingga kalau ditinggalkan dianggap berdosa. Loh, imamnya enggak baca itu. Ya. Jadi tidak terus-menerus, tidak selalu dibaca sehingga ada anggapan hukumnya itu wajib. Akan tetapi seyogianya ya kadangkala ditinggalkan karena hukumnya tidak wajib. Namun itu tadi, kalau memang semuanya siap, mampu, baik imam dan makmumnya, ya, maka hadis ini perlu kita amalkan. Karena kita mengaku siapa? Pengikutnya Rasulullah. Mengaku orang yang menjadi umatnya Rasulullah, pengikut Rasulullah, maka hendaknya kita amalkan sebagaimana para ulama tidak membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dalam beramal. Beramal. Karena kadang penyakit kita itu kalau yang sunnah maka tidak apa-apa, mau sunnah aja kok. Sunnah dalam artian kalau ditinggalkan tidak berdosa. Karena ada sunnah yang memang harus dikerjakan. Nah itu dalam beramal para ulama kita itu tidak membeda-bedakan antara yang wajib dan sunnah. Makanya para sahabat itu kalau diperintah Rasulullah nggak nanya, apakah ini hukumnya wajib wahai Rasulullah? Ya, mereka bersegera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian juga karena dalam surat As-Sajdah itu ya ada ayat apa? Ayat Sajdah ya. Wa dzakara aidan annahu la yustahab an yaqra'a fi fajril jum'ah bi suratin fiha sajdatun ukhra bi ittifaqi al-a'immah. Lianna istihbab qiraati alif lam mim sajdah wa hal ata laysa li ajli sajdah bal li ajli ma jaa fi hataini suratain kama taqaddam wa sajdah jaat ittifaqan. Jadi jangan sampai mencari surat yang lain atau ayat yang lain yang di situ ada ayat sajdah sebagai pengganti surat ini. Karena membaca dua surat ini bukan dikarenakan ada ayat sajdah, tapi tadi sudah dijelaskan karena di dalamnya ada penjelasan tentang asal muasal penciptaan makhluk, kemudian tujuannya, kemudian hari kiamat. Bukan dikarenakan apa? Ada ayat as-sajdah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis ini tentang apa? Masyru'iyatus su'al 'inda ayatir rahmah fi salatin nafli.
yaitu disyariatkannya memohon kepada Allah tatkala bertepatan dengan ayat-ayat rahmat pada saat melaksanakan sholat sunnah. Meskipun nanti ada pembahasan apakah khusus sholat sunnah saja ataukah sholat fardu. Kita baca hadisnya an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hudzaifah semoga Allah meridai beliau menceritakan shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku salat bersama Rasulullah. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'alu, dan tatkala melewati ayat tentang rahmat, maka Nabi berhenti pada ayat tersebut, yas'al, untuk memohon kepada Allah. Itu pada saat apa? Pada saat membaca ayat-ayat tentang rahmat Allah. Nabi berhenti kemudian memohon. Wala ayatu azabin illa ta'awwadza minha. Dan tatkala pada ayat azab, siksa, Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari azab atau siksa tersebut. Akhrajahul khamsa wa hasanahu at-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh imam-imam yang 5, Imam Ahmad dan 4 imam ashabus sunan, ya, dan dihasankan oleh Imam at-Tirmidzi. Taib. Jadi ini yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga ada lafadz lain yang juga mirip dengan lafadz yang ada pada kitab Bulughul Maram ini, yaitu sahabat Hudzaifah mengatakan shallaitu ma'an nabi fakana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Jadi sahabat Hudzaifah pernah bercerita, dahulu aku sholat bersama Nabi, dan Nabi pada saat ruku' membaca subhana rabbiyal azim, dan pada saat sujud Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian Hudzaifah melanjutkan ceritanya, wa ma marra bi ayati rahmatin illa waqafa 'indaha fasa'ala, dan tidaklah Nabi melewati ayat tentang rahmat kecuali beliau berhenti kemudian sa'ala, memohon kepada Allah. Wala ayati azabin illa ta'awwadza minha, dan tidaklah Nabi itu melewati ayat tentang azab, siksa, kecuali Nabi meminta perlindungan dari azab tersebut. Wa hadza lafdhu Ahmad wa innama dzakartuhu li'annahu qaribun min lafzi al-bulugh. Nah, ini riwayat Imam Ahmad yang mirip dengan lafaz yang ada pada kitab Bulughul Maram ini. Meskipun hadis ini pada asalnya itu ada dalam kitab Sahih Muslim, wal hadis asluhu fi Muslim mukhtasaran wa mutawwalan bihadzal isnad wa lafdhuhu, yang mana lafadznya adalah
Hudzaifah menceritakan shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Sahabat Hudzaifah menceritakan di suatu malam aku pernah sholat bersama Nabi. Faftatahal baqarata. Kemudian Nabi membuka dengan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka' indal mi'ah. Maka aku mengatakan Nabi ini kalau sudah nyampe ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah nanti akan ruku. Kalau sudah nyampe ayat yang ke-100. Tsumma madha. Ternyata Nabi tetap lanjut. Faqultu yusalli biha fi raq'ati. Ternyata setelah ayat 100 tetap dibaca, lanjut terus Nabi. Maka aku mengatakan Nabi akan membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama ini. Artinya kalau surat Al-Baqarah habis, beliau ruku. Famadha. Ternyata Nabi tetap lanjut. Ya, faqultu yarka' biha. Thumma iftataha an-nisa faqara'aha. Thumma iftataha Ali Imran faqara'aha. Yaqra' mutarassilan. Ya. Kemudian Nabi membaca surat An-Nisa, membaca surat Ali Imran, dan dibaca dengan tartil. Dibaca dengan tartil. Fa idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Jika Nabi itu lewat dengan ayat-ayat yang ada tasbih, maka Nabi bertasbih. Wa idza marra bi su'al sa'al. Tatkala Nabi melewati ayat yang di situ ada permohonan, maka Nabi memohon. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Jika Nabi melewati ayat yang di situ ada memohon perlindungan, maka Nabi yata'awwadz atau memohon perlindungan. Tsumma raka'a. Kemudian Nabi ruku', faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim, dengan membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan rukuknya Nabi itu seukuran berdirinya beliau. Berdirinya beliau. Panjang apa enggak ini? Tsumma qala sami'allahu liman hamida. Kemudian setelah rukuk bangkit. Tsumma qama tawilan qariban mimma qara. Tatkala bangkit berdiri itu pun lamanya qariban, mendekati rukuk. Tsumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian baru sujud. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan sujudnya Nabi itu qarib, mendekati pada saat berdiri tadi. Ya. Nah, ini adalah hadis yang ada di Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim. Taib.
Wa kana al-aula an yushira al-hafidh ila anna al-hadits asluhu fi Muslim. Maka ini sebagai masukan gitu ya. Yang lebih baik adalah hendaknya Al-Hafidh Ibnu Hajar itu juga mengisyaratkan bahwasannya asal hadis Hudzaifah ini dari Sahih Muslim, yaitu menceritakan tadi itu. Ya. Taib. Yang bisa diambil faedah di sini adalah al-hadis dalilun ala annahu yanbaghi lil musalli an yatadabbar ma yaqra'uhu fi shalah. Dan sebagai penguatan dari yang sebelumnya bahwasanya hadis ini sebagai dalil bahwasanya hendaknya orang yang sholat itu memahami apa yang dibaca pada saat sholat. Mentadaburi itu memahami, mengerti, mengetahui makna dan kandungan ayat yang dibaca dalam sholat. Ini seyogianya tapi ya, seyogianya. Karena memang kalau paham, kalau mengetahui makna ayat yang dibaca itu benar-benar bisa kita merasakan nikmatnya sholat. Makanya kalau ada ayat tentang surga itu kita berharap dan memohon kepada Allah agar bisa mendapatkan kenikmatan surga. Tambah rindu, kangen, dan termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh. Ketika membaca ayat-ayat azab, maka takut dan gemetar. Takut jangan-jangan nanti termasuk orang yang diazab dengan azab neraka. Karena berat azab neraka itu, nggak bisa disamakan dengan azab atau hukuman yang ada di apinya aja 70 kali lipat. Api yang ada di dunia ini cuma 70. Itu aja besi sudah, gedung yang besar itu sudah, apalagi manusia gitu. Begitu kok nggak takut sama neraka gitu. Ini ngapain nggak sholat? Dianggap biasa saja. Waliyadzubillah ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya kita yang ngaji juga kadang paham, itu pun kadang kalau imannya lemah itu juga melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban. Makanya la haula wala quwata illa billah. Banyak memohon pertolongan kepada Allah. Maka di sini seorang yang sholat hendaknya mentadaburi apa yang dibaca dalam sholat. Wa an yas'al idza marra bi ayatin fiha su'al, sehingga ketika melewati ayat yang di situ ada permohonan, dia bisa memohon kepada Allah. Dan apabila melewati ayat yang di situ ada memohon agar dilindungi dari azab dan siksa, maka dia bisa mengucapkannya. Wa hadza kana fi tahajjudihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail. Dan ini pada saat Rasulullah salat tahajud di malam hari. Li'annahu kana yutilus shalah. Karena kalau kita lihat tadi di Sahih Muslim itu kan Nabi kan baca dengan bacaan yang panjang. Karena Nabi yutilus shalah, memanjangkan salatnya, wa yukthir al-qiraah, dan memperbanyak qiraah. Fakana yaf'alu ma dzukir
Wa hadza yadullu ala hudhuril qalbi wal mubalagha fi tadabbur al-Qur'an. Dan ini kalau tidak paham, tidak mengetahui makna ayat Al-Quran, maka nggak mungkin bisa lewat ayat tentang neraka karena nggak paham ayatnya, ya bablas. Tidak jadi ya ta'awadz, memohon perlindung. Ada ayat tentang surga, ya bablas juga. Makanya di sini pun motivasi bagi kita untuk belajar bahasa Arab, memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi. Ini jamaah sekalian, ada yang pintar bahasa Inggris? Siapa? Anak kan juga termasuk yang nggak paham bahasa Inggris ya. Itu kalau baca artikel yang berbahasa Inggris itu ya nggak paham. Padahal di situ ada kisah sedih ya, kisah bahagia. Tapi karena nggak paham ya, dianggap datar aja sudah. Baca pokoknya baca. Yaitu kondisi kita kalau nggak paham bahasa Arab, ya ketika baca bahasa Arab di situ ada kisah yang sedih, ada kabar gembira, itu ya nggak ada pengaruhnya blas. Yang penting baca. Ya, maka motivasi agar kita membaca, agar kita belajar bahasa. Sudah habis waktunya ya? Nah, taib, kita cukupkan dulu ya pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.